Sahabat Smart Tailor dimanapun sahabat berada, kita lanjut dalam part ketiga. Kali ini kita akan membuat kerah. Terlebih dulu kita siapkan dulu kertas lem keras seperti ini, kita lipat dua. Kerah yang ingin kita buat yaitu ukurannya 43 cm, lingkar 43 cm. Kita bagi dua, jadinya 21,5 di sini. Ini 21,5. Kemudian kita tambahkan untuk tempat kancing 1,5 cm, jadinya 23 seperti ini. Kemudian kita berikan tanda pada ujung meteran seperti ini. Kemudian kita tarik garis lurus. Kerah yang ingin kita buat kita sudah menggunakan mal yang telah jadi. Oke, sebelumnya kita berikan garis tegak lurus terhadap lipatan. Kemudian kita ambil mal kerah kukunya yang biasa kita gunakan untuk kita pakai. Ini dia. Kemudian pada bagian ujung yang kita garis lurus itu harus menyentuh ujung mal. Kemudian bagian sisi ini harus lurus. Kemudian kita berikan tanda. Kita copy malnya dengan menggunakan pulpen seperti ini. Oke, kalau sudah kemudian kita potong. Oke, beginilah hasilnya setelah kita lakukan pemotongan. Untuk proses pembuatan penjahitan kerahnya tidak kami videokan dikarenakan sudah ada videonya di channel ini sebelumnya. Langsung lanjut ke pemasangan. Baik, kita lanjut dalam proses pemasangan kerah. Ini dia kerah yang sudah siap kita jahit. Pertama kita jahit dulu di bagian ujung. Oke, setelah kita jahit, kemudian baru kita mulai jahit di bagian awal, di sisi satunya lagi. Nah, di sini cara proses penjahitannya sama seperti pemasangan kerah-kerah pada umumnya. Untuk proses penjahitannya saya percepat durasi videonya biar video ini tidak terlalu lama. Baik, kemudian kita balas dari sisi yang bagusnya. Caranya kita mulai dari awal sebelah tempat kancing jahitnya, kita masukkan semua sisa kampo yang ada seperti ini. Perlu diingat, cara seperti ini beda penjahit, beda caranya. Ada yang dari awal dari sisi tempat kancing, kalau ini dari sisi tempat lubang kancing. Adapun dari badan depan sebelah kiri, ada juga yang jahit dari badan depan sebelah kanan. Nah, kalau saya seperti ini. Oke, kita jahit pelan-pelan saja sampai dengan selesai. Untuk durasi videonya saya percepat biar tidak terlalu panjang. Jika sudah selesai, kita bersihkan sisa-sisa benangnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Beginilah hasilnya sahabat. Lebih kurang seperti ini. Kemudian sekarang kita lanjut dalam proses pemasangan lengan. Sebelum kita proses pemasangan lengan, terlebih dulu kita buat dulu tempat belahan kancing ataupun mansetnya, baru kemudian kita pasang lengannya. Untuk belahan kancingnya dari kampuh 7 cm, kemudian panjang belahannya itu 12 cm, dan selanjutnya kita siapkan kain untuk menjahit belahannya.
Bentuknya seperti ini, seperti pada gambar. Panjangnya 19 cm, lebar terkecilnya 5 cm, lebar terbesarnya itu 7 cm. Kemudian kita letakkan sisi jelek dua-duanya ke atas. Ini kita jahit dari sisi jelek, batik jelek. Sisi lengannya jelek, sisi kain untuk mansetnya juga jelek. Sama-sama dihadapkan ke atas. Oke, kemudian kita siapkan satu kain lagi dengan ukuran panjang bebas, yang penting lebih daripada 12 cm, lebih daripada belahan, dengan lebarnya 4 cm seperti ini, lebar 4 cm. Letakkan sisi jelek ke atas. Perlu diingat, lengan yang belahnya yang kita jahit ini pada lengan sisi jeleknya ke atas. Kemudian kita jahit. Selanjutnya kita lakukan penceklikan seperti ini di sudut jahitan, kemudian sisi satunya lagi. Oke, kalau sudah, kain yang kecil yang lebarnya 4 cm kita balik ke sisi lengan yang bagus, kemudian bagian bawahnya kita berikan kapur untuk menandakan bahwa sampai situ batasan jahitnya. Nanti kita balik seperti ini, kita lipat dua seperti ini. Prosesnya pelan-pelan saja biar sahabat lebih mengerti, dan nanti waktu sahabat praktek juga pelan-pelan saja, nggak perlu buru-buru. Kemudian kita jahit. Kita kunci jahitan, kita bersihkan sisa benang, kemudian kampuh sisa kain kita potong seperti ini. Baik, di sisi satu lagi, bagian ini kita potong sedikit biar mudah kita lipat nanti, biar tidak terlalu tebal. Pokoknya potong sesuai dengan yang ada di gambar video ini. Baik, kemudian kita balik ke sisi lengan yang bagus seperti ini. Kemudian kita lipat, kita paskan dulu posisinya, kita lipat sekali dan kita lipat sekali lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita jahit pada garis yang telah kita berikan tadi. Pada garis tersebut kita jahit pelan-pelan saja, kita kunci sedikit. Oke, kita putar. Untuk bagian bawah kita buat segitiga seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tahan menggunakan alat apa aja yang ada. Kita jahit pelan-pelan. Oke, kemudian kita buat segitiga biar lebih kuat dan kokoh. Kemudian kita lanjut jahit sampai ujung belahannya. Oke, kita kunci. Yap, selesai. Beginilah cara buat belahan kancing, sahabat. Kita bersihkan sisa benangnya baik dari luar ataupun dari dalam.
Beginilah tampak dari dalam, tidak ada sisa kain yang keluar ataupun yang kelihatan. Ini tampak dari luar. Setelah ini kita lanjut dalam proses pembuatan kupnat ataupun lipatan pada lengan bawah manset. Baik sahabat, kita tandain dulu tempat lipatan lengan bawahnya. Oke, kita tandain 2,5 cm, kemudian kita tandain 1,5, kemudian 2,5 lagi. Ini perlu dicatat bahwa untuk membuat tanda ini sebenarnya ada tekniknya. Kalau sahabat mengikuti pola yang dari Smart Tailor, channel Smart Tailor ini, maka seperti ini caranya karena sudah jelas. Tetapi kalau misalkan mengikuti pola lain, tekniknya begini. Yang pertama, sahabat ukur dulu berapa lebar lengan yang sudah ada, yang sudah dibuat. Misalkan lebarnya itu 28 cm, tidak termasuk kampuh ya, dari jahitan. Nah, kalau misalkan manset yang ingin dibuat itu 23 cm, maka 28 dikurang 23 itu 5 cm. Maka kalau 5 cm berarti buat tanda 2,5, 1,5 dan 2,5. Intinya 2,5 itu 2 kali. 2,5 itu kalau dijumlahkan 2 kali jadi 5 cm, itu selisihnya. Kalau misalkan selisih antara manset lingkar ujung lengan itu 6 cm, maka 6 dibagi 2 3 cm. Kita buat tanda 3 cm, 1,5 dan 3 cm. Intinya 3 cm yang dijumlahkan itu harus menjadi 6 cm. Intinya lagi, kalau misalkan mengikuti pola punya Smart Tailor, itu sudah dipastikan dan kebiasaan memang kita dapatkan selisihnya itu 5 cm. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut dalam proses pembuatan lipatannya. Kita lipat ke arah belahan pada 3 cm. Tadi kita lipat, kita pertemukan titik dengan titik, garis dengan garis, kemudian garis satunya lagi kita pertemukan juga. Intinya pada jarak 2 cm itu kita pertemukan masing-masing garis. 1,5 itu cuma jarak antara dua lipatan itu. Oke, kita jahit seperti tadi, selesai. Kemudian kita gabungkan seperti ini. Ini yang kita gabungkan adalah bagian luar. Kita jahit, nanti kita balik, kita stick sehingga tidak terlihat kampuh seperti ini, dan tidak perlu diobras di bagian kecil itu. Seperti ini, kita stick balik. Ini jika durasi videonya terlalu lama, kami mohon maaf karena kami berusaha untuk menjelaskan sedetail-detailnya sehingga para sahabat mengerti dan paham betul, dan bisa menjahit sendiri di rumah seperti ini. Oke, lanjut dalam proses pemasangan manset. Untuk mansetnya sendiri kami tidak membuatkan videonya karena sudah ada video sebelum-sebelumnya tentang pembuatan manset. Teknik pemasangan manset pada prinsipnya itu sama seperti kita memasang kerah. Jadi untuk videonya kami percepat. Oke, selesai kita jahit, kita bersihkan sisa benangnya dan kita lihat hasilnya lebih kurang seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita lanjut menjahit lengan sampai dengan selesai. Kita gabungkan semuanya dari pangkal sampai ujung. Untuk menjahit lengan pada kemeja, kita gabungkan terlebih dulu lengannya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita obras dan lanjut kita
proses pemasangan. Untuk pemasangannya sendiri seperti ini sudah jadi dua-duanya. Jangan lupa diobras ya sahabat. Proses pemasangannya ini dinamakan dengan proses pemasangan teknik corong. Kita pastikan mana lengan kanan dan mana lengan kiri. Intinya bagian lipatan itu harus berada bagian pada belakang seperti ini. Oke, kami gambarkan kira-kira seperti ini proses pemasangannya. Kita akan lanjut pemasangan sebelah kiri duluan. Kita balik seperti ini, kemudian kita ambil bagian lengannya. Ya, sebelum kita ambil bagian lengannya, kita tandain dulu titik tengah-tengah. Kita ceklik menggunakan gunting seperti ini. Oke, kita ambil lengannya pada bagian jahitan. Nah, bagian jahitan ini kita paskan di bagian jahitan pada badan seperti ini lebih kurang. Nah, ini kita paskan, kemudian kita jahit melingkar. Oke, lanjut kita jahit saja. Kita paskan posisi tempat jahitannya, yang posisi lengan dan posisi badan seperti ini. Kita paskan betul, semua terlihat di kamera. Oke, kalau sudah, kita mulai jahit dari situ. Kalau bagi sahabat yang belum terlalu mahir atau belum terbiasa, boleh diikat terlebih dulu menggunakan pentol biar tidak lari. Kita jahit pelan-pelan saja, nggak perlu ditarik-tarik. Yang penting perhatikan jangan sampai salah jahit. Untuk bagian lengan sendiri, kampuhnya itu kecil saja ya, jangan terlalu besar. Sekitar 1 cm sudah cukup kampuhnya. Jadi bagian lengan memang biasanya kampuhnya tidak terlalu besar. Nah, oke, kami ulangi sekali lagi. Ini teknik jahit model corong, khusus biasanya dijahit pada baju yang ada furing ataupun lapisan seperti ini, ataupun biasanya juga pada baju-baju wanita. Kalau misalkan pada baju pria, kalau kemeja biasa itu bukan seperti ini ya jahitnya. Jadi dijahit terlebih dulu lengannya, baru kemudian memasang badan samping belakang, depan kanan, depan dan belakang. Kalau jahit seperti ini berarti badan depan belakang itu sudah digabungkan, baru kita jahit dengan model corong seperti ini. Semoga penjelasan kami bisa diterima dan jelas bagi seluruh sahabat Smart Tailor. Oke, ini hampir selesai. Sepertinya durasi videonya terlalu lama, tapi nggak apa-apa. Bagi sahabat yang mungkin bosan nonton video ini terlalu lama, boleh di skip saja, karena kami berusaha membuat tutorial yang bisa dimengerti oleh sahabat. Udah hampir selesai. Oke, selesai. Kemudian bagian kampuhnya itu jangan lupa diobras. Kita cek sekali lagi apakah sama. Oke, sama ya. Sisa kampuhnya itu diobras. Untuk yang kedua saya nggak memvideokannya lagi, langsung kita lihat bagaimana hasilnya ya sahabat. Beginilah hasilnya setelah kita selesai memasang lengan kiri dan kanan, dan tahap akhir adalah menjahit lipatan bagian bawah. Untuk menjahit lipatan bagian bawah sendiri itu sama seperti menjahit lipatan-lipatan kemeja lainnya. Oke, ikuti prosesnya hingga selesai. Oke, langkah pertama kita jahit terlebih dulu belahannya kiri dan kanan. Untuk videonya saya percepat biar durasi video part terakhir
cara pembuatan ataupun pemasangan puring pada kemeja itu tidak terlalu lama. Inilah akhir dari video ini, video bagaimana tutorial cara memasang furing atau lapisan pada sebuah meja. Semoga 3 part video ini bermanfaat bagi seluruh sahabat dan bisa sahabat praktekkan di rumah sahabat sendiri, di baju-baju sahabat sendiri. Sekian dari saya, Fatani Muhammad Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.